Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Zulhas tutup pintu untuk Anies Baswedan ya. Yasin Kara mengatakan dukungan masa PAN justru semakin menguat. Wow, ada apa begitu? Ketua umumnya mengatakan tutup pintu kepada Anies Baswedan, konstituennya begitu kan, ya partisipan PAN begitu ya, banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu, kan aneh mereka begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok bisa mengatakan tutup pintu kepada Anies Baswedan sedangkan yang lain begitu ya. Banyak yang mendukung konstituen dari Partai PAN, banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Justru ini sebaliknya begitu kan. Jangan-jangan yang mendukung salah satu calon selain Anies Baswedan mungkin ketua umumnya saja begitu kan, atau kepengurusannya saja begitu kan. Tapi lihat saja anak buahnya begitu ya, banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Zulhas tutup pintu untuk Anies, yakin Kara dukungan masa PAN justru semakin menguat, katanya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Bahkan dukungan akar rumput Partai PAN siap menangkan Anies Baswedan di 2024 sebagai presiden. Bayangkan ya. Bahkan salah satunya mengatakan masyarakat bilang bodoh amat 2024 tenggelamkan semua yang berbau PAN. Ini kritikan dari netizen begitu. Saya hanya membacakan saja begitu ya. Sejak berdirinya PAN, kita selalu setia dengan PAN. Untuk sekarang, maaf, kita sudah tutup pintu untuk PAN. Kita dukung koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa. Ternyata banyak partisipan konstituennya yang mendukung Anies Baswedan. Ya, kenapa ketua umumnya dan pengurusnya tidak mau mendukung? Ya, karena apakah ini ikut-ikutan tersandra atau apa begitu kan? Banyak pertanyaan seperti itu begitu. Bahkan ya tidak menjadi masalah ya dihitung berapa suara pemilih DPP PAN, bisa dihitung dengan jari. Yang penting akar rumput pendukung PAN yang dulu saya gerakkan, saya sweeping ya. Bagus, keren begitu, top begitu ya. Kalau cuma pengurusnya tidak dukung Anies Baswedan ya no problem, cuma kecil ya. Sing penting ribuan kader akar rumput dukung Anies Baswedan. Top memang begitu ya, keren begitu ya. Jadi inilah narasi-narasi mereka begitu kan. Ya komentar-komentar mereka begitu sudah menyatakan diri begitu mendukung Anies Baswedan. Akar rumputnya saja mendukung Anies Baswedan begitu ya. Ya kalau pengurusnya lalu kemudian ketua umumnya ada sesuatu yang kemudian tersandra ya bisa saja kemungkinan dekat dengan Pak Jokowi, tergantung dari Pak Jokowi begitu ya. Ya, ya ikut-ikutan Partai Golkar begitu kan. Jadi tidak punya jati diri begitu ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan ya Surya Paloh yang ngarep dukungan ketua umum partai tersandra kasus hukum. Cuma jadi duri ya, jadi duri untuk Anies ya. Bahkan ketuanya sudah tersandra akan kasus jadi takut di-cut ya. Kita tunggu saja ya, injury time akan berbalik begitu ya. Ini banyak sekali ya warganya ya arus bawah dukung Anies Baswedan sana sini begitu kan. Artinya apa? Artinya melihat bahwa persoalan politik sekarang ya dari Partai PAN sudah agak mulai gimana begitu ya. Tidak menemukan titik temu begitu kan. Ya arahnya kemana masih belum jelas mereka begitu ya. Sama dengan Golkar, arahnya kemana masih belum jelas. Tapi ya katanya sudah tersandra begitu ya. Bahkan ya Zulhas hanya bawa gerbang kosong ya percuma aja begitu kan ya, secara legal mungkin iya begitu kan, tetapi secara akar rumput begitu kan ya konstituennya banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan ya percuma aja begitu ya. Ya mau jadi gimana lagi, cari aman aja dari Harum Masikum ya. Harun Masiku kan ya menjelaskan pemilu, kalau nggak bersih jangan main-main ya, sendiko dau aja. Ketua partai boleh saja memilih Ganjar, tapi apa bisa kalian atur dan teken ya para kader-kadermu dan simpatisan kalian akan mendukung orang yang kalian dukung. Saya kira ini sangat solid begitu. PAN itu sangat solid dari dulu begitu kan dengan konstituennya. Kalau sekarang ya ketua umumnya akan mendukung Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar silahkan begitu ya. Tetapi konstituennya, partisipannya, para kader-kadernya banyak yang kemudian mendukung Anies Baswedan. Percuma saja berjalan ya tanpa membawa gerbong di situ begitu. Artinya membawa gerbong kosong begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya Zulhas tutup pintu untuk Anies, Yasin Kara dukungan masa PAN justru semakin menguat. Sangat luar biasa begitu ya.
Bahkan ya, politikus Partai Amanat Nasional PAN M. Yasin Kara tidak mempersoalkan DPP PAN menutup pintu terhadap Anies Baswedan. Selain itu merupakan urusan pengurus partai yang dikomandai Zulkifli Hasan tersebut. Juga menurutnya sikap politik tersebut sesuatu yang wajar. Karena partai berlambang matahari ini bagian dari kabinet Jokowi Ma'ruf sehingga tak mungkin mendukung calon yang tidak endorse oleh pemerintah. Bahkan itu urusan pengurus PAN, jelasnya kepada kbnews.com ya. Bahkan di satu sisi sebagai pendukung Jokowi, pengurus PAN harus bersikap seperti itu, sambungnya. Yang penting bagi Anies Baswedan adalah lanjut politikus senior yang juga menjabat hakim Mahkamah Partai DPP PAN ini sudah mendapatkan dukungan dari 3 partai, yaitu Partai Nasdem, ya Partai Demokrat, Partai PKS, sehingga memiliki tiket untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan ini Mahkamah Agungnya begitu kan, Mahkamah partainya saja begitu kan mendukung Anies Baswedan begitu ya, keren begitu ya. Bahkan jika telah memenuhi syarat, maka ya para pemilih akan membandingkan para calon presiden dan akan dipertimbangkan secara rasional dengan berbagai alasan, ungkap mantan anggota DPR RI ini begitu. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini banyak konstituennya yang mendukung Anies Baswedan. Sejalan dengan itu, imbuhnya Ketua Dewan Penasihat Amanat Nasional Anies ini, dukungan kepada Anies dari masa PAN akar rumput pun semakin menguat setelah mereka membandingkan Anies dengan bakal capres lainnya. Bahkan dukungan ke Anies semakin kuat terlebih setelah melihat keadaan capres lainnya yang memang ya di samping kurang menampakkan kualitas, juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Demikian ya Yasin Kara. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi ya menegaskan partainya tidak akan mendukung Anies seperti sikap politik Golkar ya. Bahkan di satu sisi sama dengan sikap Golkar tidak mendukung Anies Baswedan. Dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Dan Viva, ya, kata Viva Yoga di kantor DPP ya PAN ya. Tapi saya kira kalau ingin mengikuti langkah dari dari Golkar ya silakan begitu kan. Apakah ini tersandra dalam kasus atau apa begitu kan? Kita lihat saja begitu. Ya kalau cuma ikut-ikutan sana sini ya silahkan begitu. Itulah keputusan partai. Yang penting konstituennya dan partisipannya mendukung Anies Baswedan. Kan begitu ya. Percuma begitu ya. Bahkan Viva menegaskan tak akan berkoalisi dengan partai di luar pemerintah. Sejak dengan itu ya, bahkan PAN tak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrasi dan PDP Perjuangan ya. Saya kira silakan begitu kan ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra atau dengan PDP harus satu nafas itu ya. Sementara itu sikap Partai Golkar ini Anies Baswedan sendiri tidak kaget karena Partai Golkar sudah lama membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang inisiasi Partai Golkar bersama PAN dan P3. Oleh karena itu menurut Anies ya pernyataan Partai Golkar yang tak akan mendukungnya di Pilpres di 2024 bukan hal yang baru. Bahkan mereka Golkar sudah memiliki koalisi sudah lama ya. Jadi enggak ada yang baru bersama sekali dan tidak ada kejutan lah, ucap Anies saat ditemui oleh kbnews ya di rumah ya-nya. Bahkan sementara itu Partai Golkar dan PAN ya belum menentukan sikap dukungan capres dari 3 partai. Di KIB ya, P3 sudah memutuskan berkoalisi dengan PDP mendukung Ganjar Pranowo begitu ya. Bahkan sudah beberapa kali PAN itu masuk ke P3 begitu kan. Mungkin yang ditawarkan cawapresnya ditolak mungkin ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya. Ya mau tidak mau dia kepada Pak Prabowo begitu. Bagaimana tidak malu coba bayangkan begitu ya. Dia bertemu dengan PDIP ya. Seolah-olah PDIP DPHP ya sudah mau bergabung ke PDIP. Tapi tahu-tahunya tidak begitu kan. Batal di situ begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena mungkin di satu sisi kebatalan itu takut untuk mendeklarasikan atau sudah ditolak bahwa yang ditawarkan itu adalah Erik di situ begitu kan. Ya pada hakikatnya P3 lebih duluan begitu kan ya untuk bergabung kepada PDIP begitu. Yang disodorkan mungkin cawapresnya dari dari P3 begitu. Sayang 1000 sayang begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.